Shalom, Shalom Aleichem, salam damai kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Kesyukuran kita kepada Tuhan, oleh karena anugerahnya dan kebaikan Tuhan, kita dapat meneruskan renungan firman-Nya pada hari ini. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kita, agar hidup kita dan iman kita siap belajar akan firman-Nya. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat pada hari ini kami datang menghadap-Mu, kami menyerahkan setiap pribadi anak-anak Tuhan yang siap mendengar dan belajar firman-Mu, agar kami dipimpin disertai oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami akan isi firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama sebentar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Teks renungan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini terambil di dalam kitab Rut pasal 4 dimulai ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Sekali lagi terambil di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Saya bacakannya untuk kita. Ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Haleluya saudara. Melalui teks pembacaan yang kita pelajari, yang kita dengar sebentar tadi dan saat ini, saya mengajak dan membawa kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu kebahagiaan melalui kepedihan. Sekali lagi tema, kebahagiaan melalui kepedihan. Pada bagian sebelumnya, kita tahu bahwa Rut telah mengalami kepedihan yang teramat sangat. Karena dia telah mengalami kematian suaminya di tanah Moab, yaitu Mahlon. Rut kini sudah menjadi janda dan hidup bersama ibu mertuanya, yaitu Naomi. Sesudah itu, Naomi berkata kepada kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa, dengan menyuruh mereka berdua untuk pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Kemudian Orpa pulang kepada pangkuan keluarga kandungnya. Namun, Rut pula adalah sebaliknya. Di dalam Rut pasal 1 ayat 16 mengatakan, waktu itu bahwa Rut telah membuat suatu pilihan, yaitu dia memilih untuk tetap hidup mengikuti mertuanya dengan mencari nafkah dan melayani Allah yang mereka percaya. Rut sangat mengasihi Naomi dan ingin tinggal menjaga dan bersama di mana Naomi berada. Lalu mereka pun kembali ke Bethlehem. Pada akhirnya terjadi suatu perkara dari kepedihan hati Rut dan Naomi berubah kepada kebahagiaan yang tidak terkatakan. Bahwa pemeliharaan Allah telah mendatangkan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka dalam hidup mereka. Setelah Rut bekerja di ladang untuk mendapatkan gandum dan jua wut dijadikan bahan untuk membuat roti, di saat itulah Rut bertemu dan mengenali Boas. Akhirnya mereka menjadi pasangan suami istri.
Dalam ayat 17 dikatakan Rut menikah kembali dan mereka memperoleh seorang anak. Lalu mereka menyebutkan namanya, anak itu adalah Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Juga dikatakan dalam perjanjian baru, Injil Matius pasal 1 ayat 5, bahwa nama Obed kemudian juga masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara, oleh karena belas kasih-Nya Allah, Dia sanggup melakukan perkara yang hebat dalam hidup kita. Lebih jauh daripada kesanggupan kita untuk memahaminya. Hidup kita pasti akan mengalami belas kasih dan mukjizat pertolongannya. Itu pada saat-saat yang tidak kita pikirkan. Marilah kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Begitu Allah memberikan kebahagiaan kepada Rut yang selama ini hidup dalam kesusahan, begitu juga kita yang sama percaya dan berharap kepada Tuhan. Pasti kebahagiaan yang lebih dari itu kita akan nikmati bersama di dalam Tuhan. Persoalannya saudara, apakah selama ini hidup saudara penuh dengan kepedihan yang teramat pahit sehingga mendorong saudara untuk berputus asa? Dan apakah pertolongan Allah yang membuat saudara merasakan sukacita dan penuh bahagia selama ini? Serta, mahukah saudara menjadi berkat kepada orang lain sebagai pendorong hidup mereka dalam mereka mengalami kesulitan hidup mereka? Haleluya! Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau telah menghapus setiap air mata kesedihan kami di masa lalu kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau lebih besar daripada setiap permasalahan, kesulitan, tantangan yang pernah dan yang akan kami hadapi di masa depan ini. Kami tahu bahwa Tuhan sedang menyediakan kebahagiaan di sebalik kesulitan yang kami hadapi. Kami yakin dan kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Saudara, apapun permasalahan yang kita hadapi, percayalah saudara, di balik semuanya itu pasti ada kebahagiaan yang sedang Allah persiapkan bagi saudara dan saya.